Halo, jumpa lagi di channel gue ya, WC Mauriza kalau nggak salah ya. Nah ini gue video kali ini unboxing lagi nih. Jadi gue terima paket masif banget ya, bukan paket hadiah ya, gue beli dalam seminggu ini. Ya belum, kemarin kan gue unboxing ya, minggu lalu nih. Ini gue belanja lagi nih, nggak mahal-mahal sih, cuman kok jadi tambah banyak ya. Nah ini salah satunya, sebentar gue ngopi dulu ya, sambil ngopi ya. Nah ini videonya kayak panjang nih, bisa 2 jam nih ya. Kayak bikin film aja. Oke, nih ini salah satunya. Ini ada lagi, ini gue kumpulin aja deh. Oke, ini wah, ini 3, terus 4 ya. Ini dalam seminggu nih. 5, ada lagi 6 ya. Gila. Terus ini ada lagi nih, set 7. Terus apa nih? Kalau ini nasi uduk nih, ntar jatah buat ntar malam nih. Oke, jadi ada 7 paket. Ini gue beli dalam rangka ini, mempersiapkan perabotan lenong nih untuk di konten YouTube ya. Ini satu-satu ya buka ya. Gue mulai dari yang ini dulu deh, yang kecil deh, dan yang tadi ya. Oke, ini coba ya kita buka ini. Ini kayak amplop ya, gue lupa nih apa nih ya, tapi nanti gue kasih insert-insertan dah, gambar-gambar foto aslinya. Ini sebenarnya gue belinya di e-commerce ya, jadi kan ada syarat tuh, harus divideokan ya kalau ada komplain ya. Ini gue videokan sih ya, tapi ini kan buat konten ya, sekalian lah. Gue jarang komplain sih. Itu dulu gue apa sebelum lebaran ya, gue pesan ini malah lemari dinding kepasangnya baru kemarin. Aduh, itu deh, kita buka dulu ya. Ini pakai gunting ya, ini gue punya gunting kecil nih. Kalau ini beli di toko buku. Nah kalau ini online nih, ini kayaknya keren gitu ya. Oke, ini apa, kita coba lihat. Gue sampai lupa ya, harganya sih nggak ada yang mahal sih. Gue nggak mungkin beli emas juga. Dioda Zenar ya, ini kemarin gue beli. Ini kecelakaan nih belinya nih. Ini per pieces kurang salah 300 berapa ya, 360 ya. Harus beli minimum 6 ya. Ya gue belilah banyak ini, 360 ya. Ini beli berapa ya, banyak lah. Dikasih duit gue. Apa nih, dikasih duit, goblok, dapat duit ya ampun. Jadi yang tegangan 22 volt nggak punya, mau dikasih duit. ada aja nih. Nah, ini ternyata yang bikin gue nyesel, tau nggak, ada yang lebih murah lagi, bukan 300 kalau salah, 200. Ini setengah watt semua ya. Nah ini rencananya gue mau buat
apa ya, nyoba-nyoba lah, nyoba-nyoba dia udah Zener ya. Ini gue beli macam-macam nih. Ini 5,1 volt, terus ini berapa nih, 18 volt, terus ini 4,7 volt. Ini bisa buat jadi apa, regulator ya, atau tegangan referensi. Ini 9,1 volt, tanggung-tanggung ya kalau Zener ya tegangannya. Ini 15 volt, ini 3,3 volt ya. Terus ini 6,2 volt, kenapa nggak 6 volt aja gitu, nggak tahu deh. Ini 2,7 volt ya, paling kecil masalah deh. Ini 12 volt, ini 22 volt, tapi kok duit ya. Dia takut dikomplain, diselipin duit aja lah kalinya. Oke, so far sih nggak ada isu ya, karena ini kan gue buat melengkapin ini perabotan Lenong YouTube. Ini gue taruh di mana ya, taruhnya jadi bingung. Ini habis ini mesti dirapi ini kan meja makan itu aja. Oke, selanjutnya ini apa nih, Ninja fan. Wah, ini dong kargo, coba buka. Oke, ini aman ya, tapi kalau buat ini feelingnya agak susah ya, nggak kayak cutter biasa. Oke, dapat kardus ya, dapat kardus. Oke, oh iya, gue kemarin beli ini nih. Jadi gue ada rencana bikin power supply ini USB ya, adapter USB. Nah ini gue beli banyak karena memang harganya juga, kalau nggak salah total ini 20.000 nih ya. Nanti gue insert gambar itu ya deh. Oh banyak, wow. Jadi gue mau bikin power supply USB nanti. Ini yang ceweknya ya, USB A yang cewek. Ada berapa nih kemarin? Oh ada banyak, lupa 10 masalah ya. Kalau nggak salah sih 10 kemarin beli. Oh ini yang berdiri, beda-beda. Ini yang duduk nih. Oke, ternyata ini HP-nya overheating. Untung kelihatan, mudah-mudahan sih nggak kepotong ya. Ini sambil dicas juga soalnya nih. Oke, ini yang male-nya, ini female yang duduk ya. Yang duduk ini male-nya, yang berdiri female yang berdiri ya. Ini perbedaannya di sini nih. Kalau tahu nih kakinya ya, pinnya di sini. Terus kayak ya seperti itu ya perbedaannya. Terus ini yang male-nya, ini female, terus female. Oh banyak juga ya, ini male, ini apa nih, bingung gue. Oke, ini
Nah, kolektor ini nih, kolektor e-commerce. Ini yang berdiri juga. Ini male, ya, ini female, berdiri ya. Ya sama ini nih gue beli ini nih, apa, mikrofon ya, mikrofon headset ya, ada dua nih, ada dua tipe nih, ini yang murah, ini yang agak mahal. Nah, ini soketnya nih ya, nggak tahu nih bisa gue solder apa enggak, nih kecil banget soketnya. Oke, jadi itu ini kalau nggak salah 20 ribuan deh semuanya ya. Ini nggak sampai 1000 loh, termasuk murah sih ya. Biasanya agak mahal, makanya gue berani beli 10 lah ya, biar yang jual juga seneng sih. 800 perak belinya 2, kesian juga ya, udah nyari capek-capek ya, di stok cuma beli 2 biji. Oke lah, ini oke ya, nggak ada isu. Terus selanjutnya apa nih, aneh enteng nih, ini gue lupa juga apa nih ya. Oke, kita buka aja deh. Ini pasti gue dapet kardus lagi nih. Oh, ini masih tajam ya. Nah, ini kalau ada tumpul bisa diganti. Ini kalau ada tumpul bisa diganti nih kalau nggak salah. Mana kemarin? Dia ini ada 2 sisi ya, 2 sisi yang tajam ya. Jadi nggak kayak cutter. Kalau cutter kan dipotong ya, kalau dia enggak. Oh ya, ini ya soalnya bisa dibuka nih. Seingat gue sih. Oh, lupa nanti sambil ingat-ingat lah. Oke, ini benar gua dapat kardus lagi nih, memindahkan sampah Jakarta ke Tangerang nih. Waduh, apa nih, kuaci. Ini kalau tajam, masih tajam enak ya, boros. Kita lihat, gue juga lupa apa ini. Cek dulu overhead gak? Wah, buram nih ya. Ya. Wah, buram bang tadi. Oke, ya dia. Nah, ini header ya. Header 2x40 ya. Terus ini IC 3LM358 nih, gue ingat ya. Terus ini resistor 4,7 ohm 2 watt. Terus ini soket DC ya, buat panel ya, ini cewek nih, female nya. Oke, rapi nih ini bungkusnya ya, jadi nggak kebuka-buka nih ya, dipisah-pisah lagi. Kali ini kan digabung tadi nih. Ini gabung. Oke, komponen sekarang ini nih. Nah, ini nih, kalau nggak salah ini letter punch ya, jadi buat tok yang biasa buat ini apa, nah, kalau dompet apa kulit gitu dikasih nama gitu kan, yang pakai ini nih, ini bisa buat namain besi juga nih, apa misalnya mesin mobil apa, bikin nomor rangka ya, kurang lebih seperti itulah ya, untuk nomor rangka. Nah, ini harganya juga aneh juga, makanya gue tanya dulu nih tadi, ini sebelum beli ya, nggak sampai 20.000 loh harganya, lebih aja kan, ini besi loh.
kalau nggak salah 19.000 sekian ya, 20.000 lah. Gue tanya ini huruf doang, ini angka doang atau huruf nih? Ini dulu ya, ini kan obeng. Karena murahnya gue jadi ya udahlah, supaya 20.000 gue cari yang lain gitu. Nah kan ya gue penggemar obeng. Pasti yang dicari obeng. Oke, ini obeng bolak-balik. Obeng mondar-mandir. Oke, ini karet nih dalamnya nih. Ya, aku butuh obeng yang pendek. Oke sih, cuman ini agak kotor ya. Plastiknya, ini gripnya lumayan ya. Karetnya nih, nggak lembek juga. Dia ada total-totalnya jadi ya megang nih ya. Plastiknya keras sih, oke sih. Matanya ya ini tidak untuk skrup kecil ya, ini untuk ukuran skrup biasa lah ya. So far oke. Nah ini nih, nah ini aneh ya, kan gue bilang komplit nggak, ternyata gini doang yang dikasih nih. Benar-benar ajaib ini. Ini angka 0, padahal gue berharap huruf ya. Ya ini kan nanti diketok nih. Dia kan nyetak di dasarnya ini. Jadi kalau dia ngeliat video ini ya udah ada screenshotnya, itu sesuai lah ya, bahwa ya lo kalau jualan bilang murah ya kasih tahu dong ininya, kondisinya dong. Lo bilang komplit alfabet, ternyata cuman angka doang deh kan nggak bener nih namanya. Gue mikirin murah jadi mahal sekarang kan, padahal PT lo nama tokonya gitu. Sebutin nama PT-nya loh ya. Kalau ini gue nggak isu sih, cuman ya merasa di Cipoa sih. Cipoa.com juga ini ternyata ya, nggak bisa kepake lah, orang gue butuhnya huruf ya. Oke nih, fail nih. Ya, fail ya, murah tapi harusnya kasih tahu dong kondisinya gimana, kuantiti barangnya ya. Oke, lanjut lagi. Ini apa nih? Ini penting banget nih. Oh nih, headphone. Kita buka ya headphone ya. Iya, ini kemarin gue lihat di shop ya, lagi lihat shop. Ada muncul iklan apa ya, shot kayaknya, bukan yang itu, bukan iklan ya, iklan ya, iklan kayaknya deh. Pas gue cek linknya ya, di e-commerce ternyata dia. Biasanya kalau iklan itu kan dia jualnya terpisah ya, nah, dia punya toko sendiri gitu kan. Nah ternyata di e-commerce dijualnya, harganya 40.000 lah ya. Nanti gue ituin gue capturein deh. Nah ini gue butuh ini nih ya, headset ya. Jadi ada mic-nya, ada ininya juga ya, headphone-nya ya. Ini gue buat gantiin ini nih ya. Ini gue beli mahal nih, mahal. Kalau awet sih nggak apa-apa gitu. Ini zaman covid nih kemarin. Nah gue beli ini sampai 3 kali loh. Ini permasalahannya mungkin kalau lo pernah beli ini ya, ini nih sering mati karena kan ya kan kita mesti ditarik kan ukurannya. Kalau ukuran kepala bayi mungkin segini, ukuran kepala bayi kan.
Kalau ukuran kepala pade kalau ukuran kepala gua segini ya. Ini begitu ditarik 2-3 kali hilang ininya, langsung putus. Masa gue disuruh betulin ya. Terus karetnya lagi kan, busanya nih tipisnya sebentaran hancur. Terus busa yang buat mikrofon copot-copot ya, melar gitu kan. Ini 100 ribuan nih, 3 kali gue beli nih. Ini kalau nggak percaya ya, ada satu lagi nih yang tetap gue pakai karena ya mau nggak mau. Ini tadi gue bawa nih yang ini. Satu lagi ada di luar kayaknya, apa udah dibuang ya? Ada 2 kan, nah gue pasang dulu nih. Tadi ini sama nih modelnya. Gue seneng ini karena kualitas ininya bagus sih, bersih dia, kualitas mikrofonnya, terus lumayan kualitas speakernya, clear. Cuman ngeselin aja sih, cepat rusak itunya busanya. Sama itu ya, gue jadi nafsu nih. Ini sering putus ininya, jadi mati ini mati nih. Yang hidup cuma ini doang. Oke, ini nanti itu ya, cekin nanti lah ya. Ini buka-buka dulu ya, repot ini ngetesnya. Ini ininya kelihatan dari modelnya sih nggak malu-maluin ya, dengan harga 40.000. Ini modelnya SY490MV, nggak tahu apa maksudnya nih. Ini apa nih, 30 mm hi-fi unit. Wah, mungkin ininya nih ya, diameternya nih 3 cm ya. Terus 3D surround sound, buset, letter ilmu. Oh, ini kulit ini ya, jadi mungkin kulit. Kalau menurut gue ya kulit ini, kulit imitasi ya, dalamnya busa, harusnya sih oke. Anti violence headband, wah maksudnya apa nih, nggak ngerti lah. Oke, ini nggak ditandain ya, mana jadinya nih, pakai USB kah atau ya Pono lah, inilah harusnya TRRS ya, karena mengingat harganya ya harusnya itu sih, bukan USB. Terus ini technical speknya, wah ini komplit juga nih. Mic dimension ya, oke, 0,6. terus direktif omnidirectional, oke, rata-rata lah nih kayaknya sih kondenser ya, mic kondenser ya, pada umumnya sih segitu kondenser ini. Sensitivity minus 44 dB, oke. Impedance ini 2,2 kilo ohm. Oh, ini impedance ininya ya, mikrofon ya. Terus ini speakernya, drivernya 3 cm ya. Kemudian impedance-nya 32 ohm. Oke, kencang nih kayaknya suaranya nih. Terus frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz. Ya nggak penting lah. Biasanya itu gue kemarin bikin ini nih, software buat ngetes telinga ya. Entah speakernya apa, entah headphone-nya atau kuping gue gitu. Jadi gue baru bisa mulai dengar itu di 80 Hz ya. Terus gue di frekuensi tingginya itu mentok di berapa kemarin, 16 masalah ya. Setelah itu nggak dengar. Semakin budek. Terus ini SPUL apa nih, spool apa nih, nggak ngerti lah, harusnya SN ya, signal to noise ratio ya. Oke, ini ada ini flat tabnya
3,5 mili plug USB ya, sama 3,5 mili plug plus USB inspiration. Maksudnya apa nih? Ada USB nya juga nih. Kita buka aja ya, ngetesnya nanti ya. Oh, dosnya sih oke sih. Oke, ini jadi ini ya, benar ya, bukan USB. Kita lihat materialnya. Wush, ini lebih bagus ya. Ini agak berat sih emang. Kalau ini kan enteng nih. Ini tahu nggak nih mereknya apa nih? Ini Logitech. Tuh Logi. Ini enteng nih. Jadi wah, ini kalau zoom ini kalau berjam-jam tuh capek sebenarnya pakai ini. Zoom kerjaan sih. Nah, kalau pakai ini kayaknya lebih capek lagi, lebih berat nih kayaknya nih. Tapi nggak tahu nih nyaman gak ininya. Ini kayaknya enak sih. Terus kabelnya lebih tebal ini ya. Ya beda kelas lah. Itu lebih tipis ya, lebih ringan ya. Ini lebih tebal, cuma nggak tahu secara ini ya. Kualitasnya nanti ini bisa ditarik ya. Oke, dia ada gigi-giginya ya buat kunciannya. Ini juga kayaknya harus sih. Gue pelan-pelan dulu nih karena belum dites kan. Oke sih. Ya. Kalau dari fisik oke ya, cuman agak berat ya. Oke, ini ada. Oke. Oh, dia ada kuncinya juga ya. Nih. Oke, ininya oke nih, fleksibel ya. Lebih fleksibel ketimbang yang tadi tuh. Yang tadi agak kaku emang. Tapi emang nggak perlu sih. Ya. Nah, agak kaku. Tapi bisa ini juga ya. Tapi ini kokoh kalau ini sih. Ya. Kalau ini mungkin di bolak-balik dibengkokin, mungkin lama-lama melihat ya. Ini apa nih? Oke, ini mic-nya di sini lumayan kayaknya sih. Oke, nanti kita tes ya. Nah, ini sebenarnya gue mau beli ini karena ini nih, gara-gara yang kemarin ini nih. Nah, ini kemarin gue coba ya, nanti gue tes lagi ya gue videonya. Nanti gara-gara ini nih, ternyata kalau mana ya, ini ya, ini. Kalau pakai ini headset ya, ini kan TRRS ya. Oke ya, TRRS ya. Oke, ini takutnya nggak fokus. Kalau headset itu coloknya ke sini, baru keluar audionya. Ya, nah ini nanti gue mau tes nih ya. Sekalian tes ini ya. Oke, gue bungkus dulu. Udah dibuka, dibungkus lagi. Pade jadi Pade nama gue ya. Oke, masukin dulu. Oke, ini doang nih, gue masih nafsu nih. Letter punch ya. Ada bilang kayak gitu. Oh, cuman angka doang nih. Angka doang nih, Kak. Oke, kita lanjut nih yang ke berapa ya? Ke-6 ya. Kotak yang ke-6. Wah, nih belum gua ini nih. Gua mesti spidolin dulu nih. Waduh, ada alamat gue nih. Waduh. Oke, ini yang ke-6, gue lupa apa lagi nih. Ini kayaknya baru tadi nih datang nih. Nah, kalau di gue tuh kan kalau siang tuh rumah kosong ya. Paket itu kalau datang udah ngerti lah, ngerti
kalau gue yang mesen kan nama gue ada di sini kan, udah dilempar aja ke teras ya kan, selalu dikunci ya pagarnya ya, dan gue juga di klaster ya, jadi tertutup ya. Jadi kalau nggak dilempar ya nanti gue kasih fotonya deh. Kalau nggak dilempar ya nanti difoto dikirim ke gue ke WhatsApp. Pak, udah sampai nih, posisi udah digeletak di lantai teras ya, udah terima kasih sih. Jadi mereka udah ngerti lah, dan mereka tahu gue nggak akan komplain, nggak akan apa gitu, yang penting udah sampai aja sih. Dan kadang-kadang karena di sini gue suka ada tulisan juga nih ya, dititipkan pos security jika perlu. Ada beberapa emang nitipin di pos security ya, ya gue kasih tugas lah security gue lah, supaya nggak tidur siang dulu. Nah, nanti gue pulang kerja baru paket gimana ya, paham mereka. Nah ini, oh iya, mikrofon ini gue penasaran juga sama ini kemarin nih ya, dynamic ya. Aduh, overhead lagi ya. Ya gue break dulu nih, overhead nih HP-nya. Ya gue lanjut lagi nih. Tadi gue istirahatin dulu HP-nya. Nah handphone kalau udah, sebenarnya handphone itu bisa overhead ya. Kalau lo tinggal di Arab itu mungkin sering ngalamin ya, pernah ngalamin ya. Handphone, iPhone itu overhead ya. Nah ini kalau di sini overhead nih kan posisinya gue lagi ngecas juga ya. Ini biasanya baterainya nih udah mulai mau bermasalah. Oke, kita lanjut. Oh ini Tab Studio ya, lupa gue. Ini harganya murah juga nih, nggak sampai 50.000 deh, nggak sampai 40.000 ya, murah nih, makanya gue berani beli ya. Dan biasanya kalau yang Tab Studio ini agak lumayan lah ya kualitasnya, walaupun ya sama sih, kalau model-model sama sih. Kalau produk Cina tuh OEM ya, apa sih istilahnya ya, sebenarnya yang buat cuma satu pabrik ya, yang lainnya ya produsen lainnya tinggal nyablon aja sama bikin kardusnya aja. Nah ini lanjut tadi ya, gue mau nyobain ini ya, ini kan dinamik nih, kondenser, sorry gue mau nyoba yang ini nih, kondenser ya. Gue kalau dinamik kayaknya nggak beli deh, dinamik itu rata-rata mic buat karaoke ya. Kayaknya nggak cocok ya kalau buat gue ini, kan gue IPM tetap pengen gue pakai juga ya buat bikin konten ya. Jadi kalau ini kan sensitif ya kondenser ini ya, jadi kalau buat amatir tuh katanya lebih aman ya. Kalau mic dynamic itu ya harus ada inilah, skill dikit lah soal audio. Nah kalau gue lihat dari itunya sih tampilannya emang profesional sih. Oke, di sini ada manual ya. Oh ini udah ada bahasa Indonesia. Biasalah kalau si ini ya, si TAF ini, produk TAF ini ya, berarti dia udah ngecek dulu nih barangnya nih sebelum diimpor ya. Jadi dia ada QC juga berarti. Oke, ini soketnya, waduh overhead lagi ya, gue break dulu ya. Soketnya TRS, gue stop dulu deh daripada jebol HP-nya. Oke, gue lanjut lagi nih. Tarik kita di ini ya, gue break 10 menitan tadi ya. Ini ya, buka ini ya, mikrofon kondenser ya. Ini enteng ya, kalau mic dynamic tuh lebih berat biasanya.
Ini plastik, ini juga bukan kawat ya, ini kayaknya plastik juga nih ya. Ini dapat bonus karet. Apa sih maksudnya nih kasih karetnya, tipenya ini ya? Oke. Oke, kembali lagi ke fokus. Ini kabelnya sih meyakinkan ya, tebal ya. Terus ini nih ya, nah ini TRS 3,5. Nah, jadi cocok buat ini nih ya, nanti kita cobalah ya, cocok banget ini. Jadi gue punya opsi nih, satu dari headset ya, mic-nya, satu lagi dari kondenser mic langsung nih. Terus perlengkapan lainnya ini kayaknya kakinya nih, tripod ya. Ternyata nggak perlu gede. Oke, ini tripodnya plastik juga ya, nggak ada setelannya ya. Mungkin bisa begini ya, tapi ini fullnya begini. Terus ini kelengkapannya, ini pegangannya ya, holdernya ya. Kayaknya sih seperti ini ya. Ini bisa di, nah ini muat apa ya, coba gede ini. Kalau menurut gue sih bukan ukurannya ya, keras banget soalnya nih. Ini kayaknya buat mic ukuran biasa sih. Kalau teman-teman biasa pakai mic karaoke itu ya itu, ini kayaknya dipaksakan ya. Keras ini tuh, gue nggak yakin juga nih bisa kepasang nih. Begini ya, ini kali ya, coba ya. Ini ada karet loh. Jahil banget ini yang packing. Apa di sini kali ya? Enggak juga ya. So gimana jadinya nih? Buset deh. Wow. Bukan nih, lihat ya. Ini bukan pasangannya nih. Kalau lihat di sini ada ininya kayak, benar kan di ujung ini kan ya, di ujung ya, kelihatan ya deh, benar di sini. Cuma kok ajaib ya. Elah, bisa patah ini. Ya gonggap fail lah ininya ya. Karena ini harus ada dudukannya supaya nggak kayak clip on ya. Clip on kan tinggal dijepit di mana aja enak. Ini kalau nggak bisa taruh di mana, digantung gini ya. Oke, ininya nggak sesuai ya, holdernya, mic holdernya ya. Kalau ini sih ya oke lah, nggak isu lah, harga nggak bohong ya. Ini aja nih kayaknya nih perlu jadi perhatian. Oke, ini gue bungkus dulu sebelum kita coba nanti ya.
Nah ini juga lumayan nih buat panduan teman-teman ya kalau beli ini ya, kalau beli. Nah ya ada manfaatnya juga nih gua unboxing ya, jadi teman-teman bisa tahu nih kondisinya seperti apa. Oke, gue lupa nih gimana masangnya tadi. Ini gue masukin dulu ya. Oh ini di luar cuy. Oh jangan lupa karetnya, mungkin buat ini. Nah oke. Nah ini di sini, ini di sini manualnya. Manualnya bebas lah. Wah taruh nih. Isu nih, jadi isu nih kayaknya gini tadi ya. Lupa lagi nih gimana nih. Oke lah gitulah. Oke ini yang terakhir ya. Wah ini agak berat nih, lupa gue apa nih. Koplok. Oke ini gue beli di Surabaya nih, paling murah ya. Ini kotakin, ini enclosure ya, kotak enclosure, ukuran paling kecil nih kalau nggak salah X1 ya. Gue beli di Surabaya, ongkirnya cuma tadinya gratis, cuma karena gue beli banyak jadi kena 11.000 doang. Kalau beli di toko-toko online di Jakarta harganya enggak jauh lah ya, jauh harganya. Gue nggak tahu apakah itu memang lagi diskon atau gimana, jauh. Kalau kualitas kayaknya kalau dari gambar itu kemarin gue lihat ya so-so lah, sama kayaknya satu pabrik ya buat ya, pabrik plastiknya ya. Ini gue beli 10 salah, 55 X1 sama X3. Ini kayaknya gede X3. Oke. Murah karena memang bahannya ya. Ini kayaknya cetakannya ya, atau kayaknya pakai ini nih. Ya tahu gue. Ini mungkin pakai plastik recycle ya. Kita buka aja, tapi nggak ada isu sih. Kalau gue sih nggak ada isu ya. Dan cetakannya ya, kalau teman-teman lihat ya, nggak smooth ya. Dia kayaknya memang tiruan nih. Ya, tiruan dari yang asli ya. Dia bikin cetakan baru ya, nyontek ya, ngemol dari produk yang asli. Makanya murah banget. Belakang. Nah ini gue beli tanpa baut ya, baut murah lah. Wush. Nah, lebih itu deh, marah-marah dia. Sebentar, ngopi dulu. Oke, nggak overhead. Nah, gue buka salah satu. Nah ini X3. Nah pecah. Pecahnya kemana? Nggak ada ya. Oh ada nih pecahnya nih. Oke. Nggak tahu pecahnya karena apa nih. Tapi ini bisa dilem lah, pakai lem Korea ya. Masih aman sih. Cuman memang ini kayaknya bukan yang original ya. Kalau lihat dari ininya ya, nggak mulus-mulus amat gitu. Kalau yang bagus tuh mulus dia, mulus lah. Ini kan yang bagus tuh dia apa, kulit jeruk ya, rata gitu. Nah ini ya
jelek nih finishingnya nih. Nah, finishingnya jelek. Lihat, coba lihat yang ini. Ya finishingnya jelek ya. Jadi ini ketahuan ini bukan asli, tapi ya oke lah, nggak ada isu sih. Tebal juga kan, nggak ada masalah. Oke, ini patah ya, kayaknya sih emang pengiriman ya. Terus ini X1 nya ya, 20 yang kecil-kecil ya. Ini wah, ini lebih ini lagi nih. Nggak karuan nih. Tapi oke lah, dengan harga berapa ya, murah nih, nggak sampai 2000 apa ini ya. Murah banget, cuman kayaknya nggak presisi aja sih, nggak presisi ya, kurang rapi lah ya. Moldingnya nggak rapi. Coba kita lihat yang lainnya ya, ini nggak presisi ya, sesuai harga lah. Lo beli istilahnya, lo beli apa, Kijang Doyak, maunya dapat Mercy ya. Oke, so far oke lah, gak isu. Cuman ini aja nih, karena pengiriman sepatah di rompal ya. Ini bisa gue lempar. Oke, ini gue kumpulin dulu ya. Oke, ini satu. Oke, segini ya. Apalagi nih, kumpulin dulu koleksinya nih. Oh, banyak juga nih. Oke, ini file ya. Ini dapat kembalian ya, karena nggak komplit ya. Terus apa lagi? Udah ya? Gue sampai lupa apa lagi sih. Oh, ini headphone-nya. Yang ini banyak juga ya. Udah habis berapa nih? Oke, udah selesai nih unboxingnya ya. Sampai 3 kali cut ya, karena overhead kamera handphonenya. Ya segitu dulu, terima kasih sudah nonton. Satu lagi ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wah, di overhead lagi.